Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya malam hari ini kita siap untuk menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul satu hati di tempat ini. Kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami percaya malam hari ini Tuhan hadirat-Mu yang penuhi tempat ini. Jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Sang Raja yang Maha Besar. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji, disembah, dimuliakan. Sebab Engkau Allah di dalam kehidupan kami yang besar, yang dahsyat, yang berkuasa lebih dari apapun juga. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, kalau kami dimampukan dan diberikan kesehatan untuk datang kembali beribadah di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa seluruh jiwa kami untuk menyembah Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau Bapa, Engkau Allah hadir di tengah umat-Mu. Engkau hadir memberkati umat-Mu. Engkau melawat umat-Mu di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Bahkan ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa kekuatan karena ada Roh Kudus menjamah kami. Ada Roh Kudus memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan terima kasih. Kami mau memuji-muji Tuhan karena kami percaya Engkau Allah bertata di atas pujian umat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Hamba mempersembahkan ibadah ini guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya untuk hormat, kemuliaan, pujian, dan sembah syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami persembahkan. Dan biarlah kiranya Allah berkenan ibadah pada malam hari ini dan memberkati umat-Mu yang sedang berbeban berat. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita yang diberkati Tuhan, berkata bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan dan kehormatan. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita siap untuk lebih lagi memuji nama Tuhan. Ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita naikkan pujian ini. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa senantiasa perlindungan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama, katakan. Senantiasa kami memuji Engkau dan Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus aku kiri
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Oke. Mantap, lumayan sedikit olahraga Ibu ya. Mari sama-sama kita siapkan hati. Biar firman itu yang menjadi kekuatan buat kami, peneguhan buat setiap kami. Berikan pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan malam hari ini. Ini hati kami. Biar firman yang berbicara atas setiap kami pribadi, atas pribadi. Kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya bahwa firman tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Biar hadirat-Mu, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja atas setiap kami malam hari ini. Jangan lewatkan satu pun daripada. Oh, haleluya.
tempat ini. Mengalirlah di setiap hati kami ya Roh Kudus. Haleluya. Mengalir seperti sungai yang tiada pernah berhenti. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh, katakan pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus sekarang, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Hidupku di sekali katakan mengalirlah, kuasa Roh Kudus di tempat ini, kami tahu Tuhan sudah hari tengah-tengah lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami mensyukuri untuk kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan tiap-tiap hidup yang Tuhan percayakan kepada kami boleh persembahkan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan, dengan pujian dan penyembahan kami.
Dan biar kini Tuhan jangan ada satupun yang lewat, tetapi Tuhan lawat semuanya. Dan kami percaya hari ini ada satu perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya? Yang benar. Coba lihat kiri kanan mukanya, dahsyat ya? Tadi pujian udah enak tuh, hitam putih, yang mata sipit. Jangan begitu dong Bu, ini sipit ini kan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mencintai semua. Halo? Percaya kan? Kalau Tuhan tidak mencintai, maka Tuhan tidak hadirkan Roh Penolong itu, Roh Kudus. Karena Dia mencintai kita, tidak biarkan kita yatim piatu. Tuhan mengasihi dan mencintai kita, dan Dia utus Roh Kudus buat saudara dan saya. Karena kenapa? Karena Dia mencintai Anda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Betul ya? Padahal di dalam Tuhan semuanya harus sayang. Karena tidak kenal harus sayang. Karena Tuhan menyayangi semua umatnya. Amin. Nama saya Adi Purwanto. Dari mukanya Bapak Ibu sudah menerka siapa saya. Ya, saya orang Jakarta asli. Tadi Bapak tanya, orang mana? Orang Jakarta asli. Orang Jakarta kan bilang gitu kan? Ya, orang Jakarta asli. Gitu. Mukanya gini, tapi ada campuran. Ya. Namanya Becin, Betawi Cina. Ya ini produknya gitu kan. Nama saya Adi Purwanto. Saya sudah berkeluarga dan anak saya 2. Istri saya 1. Tolong jangan dibalik. Bahaya kalau dibalik ya. Istri saya 1, anak saya 2. Dan saya melayani di GBI Sentral bersama dengan Bu Yohana. Terima kasih untuk seluruh pengurus yang sudah mengundang saya sini malam hari ini. Dan saya percaya hari ini akanlah hari yang biasa, tetapi Tuhan akan lawat asal Anda buka hati. Ya, dan saya percaya Roh Kudus mengucap dan melawat kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan Roh Kudus. Halo? Betul ya? Kenapa orang Kristen sudah Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi hidupnya tidak pernah berubah? Ya, pertanyaan gitu. Saya melayani di Sumatera Barat, tepatnya di Pulau Mentawai. Hampir 90% dia agama Kristen. Setiap minggu dia ke gereja. Bahkan kalau Paskah dia 2 kali Paskahnya. Hari Minggu dan hari Senin. Dan mereka itu taat sekali seperti bangsa Israel. Kalau hari Minggu tidak boleh bekerja, maka dia tidak boleh bekerja. Dan mereka begitu taat. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berubah? Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Dan banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan, tidak mengalami breakthrough dalam kehidupannya karena dia menjalankan kekristenan hanya sekedar agama. Halo? Betul? Di Mentawai itu turun-temurun Bapak. Begitu dia sudah dalam kandungan, dia udah Kristen tuh. Dalam kandungan ya, udah Kristen dia. Apakah kekristenan dia berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Kekristenan yang sesungguhnya adalah dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu Yesus menyelamatkan, lalu dia mengikut Kristus. Tapi banyak orang bangga menjadi Kristen, tetapi tidak bangga dalam perubahan hidupnya. Nah, hari ini kita mau belajar ada satu tokoh yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tokoh ini adalah yang kita sering baca. Ya, di dalam Alkitab tulisan-tulisannya luar biasa. Namanya Paulus. Halo? Ya, ada yang bawa Alkitab ya? Ada semua bawa Alkitab? Kalau tidak ada Alkitab elektronik boleh lah ya. Kita mau baca Alkitab karena begini, ibadah tanpa baca Alkitab sama aja Anda makan sayur tanpa garam. Loh, betul ya? Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Supaya Anda tidak ngantuk, Anda harus riak baca firman-Nya. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Wih, banyak banget Pak. Ya, saya tahu.
Karena Anda jarang mungkin baca firman, maka hari ini saya banyakin firmannya, kan gitu kan? Ya. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, sama-sama nanti kita baca yang terakhir ya. Jangan, kita mulai dari 3 aja. 3 sampai dengan 20. Ya, saya baca yang pertama. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dengan begini. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Tiga hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin salah mendengar mengenai Saulus. Siapakah Saulus ini? Saulus adalah Paulus. Bukan berarti setelah bertobat itu dia namanya berubah jadi Paulus. Tidak. Saulus dan Paulus tetap sama. Dia namanya hanya beda. Kalau Saulus itu Ibrani, kalau Paulus itu Yunani. Tidak ada perubahan. Di dalam kehidupan Saulus ini ternyata dia adalah seseorang yang ingin punya niat membunuh, menangkap orang-orang Kristen yang saat itu ada. Nah, apa yang dikasih Tuhan, dia itu minta surat supaya diberikan satu kekuasaan untuk menangkap orang-orang Kristen saat itu. Jadi tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menangkap orang Kristen. Dia punya kuasa yang penuh. Bahkan dia adalah orang yang menyetujui seorang murid Yesus namanya Stefanus yang dibunuh, dirajam. Siapa Saulus ini? Dia seseorang yang berdosa bagi kita waktu itu. Tapi pertanyaan begini, bagi dia adalah orang yang benar karena dia melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu hukum Taurat adalah hukum yang dipegang oleh bangsa-bangsa Israel saat itu. Saulus itu bukan ecek-ecek, Pak. Saulus itu seseorang yang punya jabatan saat itu. Kalau Bapak Ibu baca siapakah Saulus itu, Anda bisa baca dalam Filipi 3 ayat 5 sama 6. Disitulah biografi, biodata dari Saulus. Dia bilang begini, disunat pada hari ke-8, artinya dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, bahwa anak yang lahir dari hari ke-8 dia harus disunat. Dia taat dari bayi. Yang kedua, dia adalah bangsa Israel. Yang ketiga adalah dia dari suku Benyamin. Dari Israel itu dia punya suku.
Di sini saya percaya juga punya suku-suku yang lain kan, di Papua kan. Nah, dia punya suku, namanya suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang mampu menafsir kitab-kitab Taurat Musa. Nggak sembarangan. Boleh dikata seorang teolog. Lalu seseorang yang dibilang menguasai mengenai keagamaan saat itu. Tindakan dia untuk membunuh orang Kristen dianggapnya adalah suatu kebanggaan. Dan bagi dia, orang yang Kristen itu adalah orang yang berdosa dan harus dihukum. Bagi dia agama dia benar. Sekali lagi, bagi dia saat itu apa yang dilakukan terhadap orang Kristen adalah benar. Menurut pandangan perspektifnya Saulus saat itu. Di situ dikatakan tentang kegiatan aku adalah penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam tanda hukum Taurat aku tidak bercacat. Dan saya percaya di sini kalau ditanya ya, Anda sudah melakukan 10 hukum Taurat, saya rasa nggak semuanya bisa menjalankan. Bagus. Saulus menjalankan seluruh hukum Taurat. Dalam pandangan perspektif seorang agama, dia jempol. Tapi saya bisa. Apa yang dia lakukan menurut dia benar adalah salah menurut Yesus Kristus. Lalu kadang-kadang keagamaan kita seperti Saulus, kita merasa hidup saya benar. Saya sudah menjalankan keagamaan saya. Tetapi dengar, keagamaan yang kau jalankan belum tentu menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Halo? Nah, Pak Bu, saya begitu membaca Saulus, gila ini orang. Seseorang yang berpendidikan tinggi, dia mentaati hukum Taurat, dia seorang Farisi, dan dia untuk menjalankan itu, maka dia membunuh orang-orang Kristen itu supaya dia itu boleh menjadi pengabdi ataupun dia menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, ternyata Bapak, apa yang dia lakukan itu salah di mata Tuhan. Halo? Seringkali apa yang menurut kita benar belum tentu menurut Tuhan benar. Tapi kalau menurut Tuhan benar, pasti itu yang benar di hati kita. Nah, Pak Bu, saya mau jelaskan begini. Apa yang dilaksanakan Roh Kudus dalam kehidupannya Paulus ini? Yang pertama, dia disadarkan. Katakan disadarkan. Coba perhatikan ayat 3-4-5. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Waktu dia ingin punya keinginan membunuh, keinginan menangkap, keinginan yang jahat kepada umat Tuhan, Tuhan mencegah perbuatan dia. Lalu kamu tahu, seringkali kita ingin melakukan hal yang jahat dan hal yang berdosa. Siapa yang mencegah kita? Itulah Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, waktu kita menjalankan dosa kita, keinginan daging kita, adakah suara yang Roh Kudus dalam kehidupanmu? Jangan-jangan aman-aman terkendali. Tetapi Paulus yang pada saat dia melakukan sesuatu hal yang jahat, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak mau dia lakukan itu, maka Tuhan memperdengarkan suaranya. Saat engkau ingin melakukan hal yang jahat, apakah Roh Kudusmu yang ada di dalam itu memperdengarkan suaramu? Jangan berbuat seperti itu. Jangan berbuat seperti itu. Waktu engkau ingin marah, ingin menghajar, itu kan Tuhan katakan, jangan. Haleluya. Halo, Pak Bu, saya punya pengalaman banyak di camp, di hutan. Suatu saat saya didatangi sekitar 25 orang sampai 30 orang. Tengah malam, jam setengah 10 malam, saya ingat waktu itu di camp saya, di mes saya, di tengah hutan. Sekali lagi di tengah hutan ya Pak Bu, bukan di kota.
Jadi kalau di tengah hutan, semuanya hutan, betul-betul hutan. Dan saya tinggal di situ, satu kampung datang ke saya. Apa yang terjadi dengan hujan? Dia basah-basahan masuk, diketok-ketok, dia teriak-teriak saya. Dia tidak senang, dikatakan begini, kamu pembohong. Pak Bu, kalau misalnya kita seorang diri di tengah hutan, di mes seperti itu dikumpulin 25 orang, 30 orang, kira-kira kita ngeri gak? Takut ya? Pasti takut. Waktu saya bilang, saya diintimidasi, secara saya adalah orang yang punya ya naluri juga kan, saya nggak takut. Saya mau lawan. Saya punya karyawan ada sekitar 60 orang. Saya perintahkan hajar semua. Halo, saya bisa perintahkan karyawan saya hajar mereka, mereka tunduk sama saya, mereka pasti membela saya habis-habisan. Terjadi pertempuran. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya bilang Tuhan tolong saya, Tuhan coba bilang tenang. Roh Kudus bilang tenang, kamu sabar, kamu dilindungi oleh Tuhan. Pak Bu, saya tidak minta bantuan, tapi kepala dusun badan gede, dia ada di samping saya. Dia bilang, Pak tenang, ada saya. Oh, saya bilang jangan takut Pak Dusun. Saya tenang bukan karena Pak Dusun, tapi saya tenang karena ada Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya ingin melawan, Roh Kudus mengingatkan, jangan. Saya tidak lakukan apa yang ingin saya lakukan. Roh Kudus mengingatkan saya supaya kita sadar apa yang saya lakukan. Pak Bu, bisa dibayangkan begitu saya nanti perintahkan serbu, saya terkenal seorang pendeta di situ, Bapak Pendeta. Begitu saya marah, bisa dibayangkan apa yang terjadi? Wow. Maka saya akan dapat di surat kabar ya, seorang pendeta ya kan, tamburan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyadarkan, fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Halo, pernah dengar suara? Sering ya. Kalau yang nggak pernah dengar, berkoreksi Tuhan, minta Roh Kudus hari ini supaya aku bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, Pak Bu, apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus inginkan pada saat Tuhan Yesus katakan begini, hai Saulus, Saulus. Saulus katakan, siapa engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Halo. Apa yang Paulus katakan itu adalah titik balik dia bertobat. Saat itu juga dia berkata begini dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 10 dan 11, dia mengatakan ini, maka kataku, Tuhan, apa yang harus aku berbuat? Kadang-kadang kita waktu kita dituduh dosa kita merasa sok kudus, betul? Padahal kudus. Halo? Oh ya, Roh Kudus bilang kamu dosa. Ada. Itu karena pembicaranya itu aja ini nyentil saya. Bos, Roh Kudus bisa pakai siapa saja untuk menyentil kamu. Kalau tidak bisa disentil, dibohong sama malaikat. Lalu, nah, Pak Bu, yang Paulus katakan waktu akulah Yesus yang engkau aniaya. Paulus walaupun saat itu punya kekuasaan, punya otoritas, punya wibawa saat itu untuk menghancurkan orang, tapi dengar, dia sadar bahwa dia tidak mampu melawan Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dia cuma bilang gini, apa yang harus aku berbuat? Pak Bu, waktu kita diingatkan oleh Tuhan mengenai dosa, pernah kamu berkata, Tuhan, apa yang harus aku berbuat supaya aku tidak berdosa di hadapan? Lalu, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku berbuat supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Paulus dicegah
supaya dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, Pak Bu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menginsafkan. Halo? Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 9 mengatakan ini. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepada. Halo? Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita dari dosa. Pernahkah kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk tidak melakukan dosa di dalam hidup kita? Atau kita tidak pernah mendengar Roh Kudus berkata-kata? Hari ini kita minta Roh Kudus hadir dan tinggal dalam hidup kita. Karena itu adalah Tuhan yang memberikan seorang penolong. Bukan saja disadarkan dari dosanya, yang kedua diperbaharui. Ayat 17 mengatakan ini, lalu pergilah Ananias di situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang kau menampakkan diri kepadamu di jalan, yang kala lain telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun, lalu dibaptis. Saya menarik ada satu kata di situ. Apa yang menariknya? Di ayat 18 dan terakhir, ia bangun lalu dibaptis. Wah, Paulus tidak menunda. Paulus tidak adu argumen. Siapa kamu, Ananias? Kamu tidak tahu siapa saya, orang Farisi ini. Siapa jabatanmu? Sekali lagi, Paulus tidak menonjolkan jabatannya dia. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mau boleh katakan ini, apa yang harus aku lakukan? Yesus cuma bilang, kamu akan ditemui oleh seorang yang bernama Ananias. Dan disitulah apa yang dia katakan, engkau lakukan. Pak Bu, seseorang yang sudah disadarkan, dia akan diperbaharui oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Makanya di situ dikatakan, Ananias telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan pada saat dia penuh dengan Roh Kudus, katakan seketika itu juga ia bangun lalu dibaptis. Bagi orang Farisi, seseorang yang dibaptis itu sangat anti. Nah, waktu Paulus dibaptis, dia sedang diperbaharui oleh Tuhan, dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Orang yang sadar, disadarkan oleh Roh Kudus, dia pasti taat. Halo? Betul ya? Taat. Paulus itu taat. Waktu dikatakan apa yang harus aku lakukan, kamu harus ke Damsyik, kamu akan berjumpa dengan seseorang dan engkau harus lakukan apa yang dia katakan. Paulus waktu itu tidak kenal yang namanya Ananias, tidak pernah berjumpa dengan Ananias. Ananias tahu kan? Ananias tahu siapa Saulus itu. Dia pembunuh. Dia datang di sini dengan surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Makanya Tuhan bilang, Tuhan, dia itu ingin membunuh, dia ingin menangkap umatmu. Tuhan katakan, dengar, aku mau pakai dia. Hidup kita, kekotoran kita, kalau engkau berserah pada Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan yang kotor jadi bersih. Amin. Itu Paulus kurang kotor apa Pak? Seorang pembunuh. Tapi Tuhan mengasihi. Kalau Saulus saja dikasihi, saya percaya Bapak itu lebih dikasih Tuhan. Nah, Pak, yang ketiga,
bukan saja disadarkan, bukan saja diperbaharui lewat ketaatannya. Yang ketiga, pekerjaan karya Roh Kudus adalah diubahkannya. Saulus ini ayat 19 mengatakan gini, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga yang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dengar. Di situ saya sangat menarik di situ. Setelah Saulus dibaptis, setelah Saulus dicelikan matanya, di situ dikatakan ketika itu juga, kata ketika itu juga dia tidak menunda. Waktu dia ingin membunuh, waktu dia ingin menangkap, berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, maka dia berbalik menjadi 180 derajat. Dia mengasihi umat Tuhan. Lalu, wow, seseorang yang ingin membenci, seseorang yang ingin membunuh, seseorang yang menangkap, tiba-tiba seseorang itu menjadi orang yang ingin memeluk Anda. Lalu, saya pikir luar biasa. Oh, pekerjaan Roh Kudus. Dengar, tanpa Roh Kudus, Saulus tetap Saulus. Dia tidak akan pernah diubahkan. Tapi dengar, Roh Kudus dapat mengubahkan seseorang. Halo? Nah, saya sampai jam berapa nih? 8. Sampai jam berapa? Lanjut atau stop nih? Oh, lanjut ya. Saya takutnya sampai jam 12 malam. Saya bicara masalah diubahkan, Bapak. Dengar, ada seorang yang bernama Andrew Church. Dia seorang narapidana yang terkenal. Dia tertangkap di Bali. Kalau Bapak Ibu dengar kasusnya Andrew Church ini, dia dihukum mati. Dengar, betul ya? Dia dihukum mati bersama dengan teman-temannya. 5 orang yang ditangkap, 5-5-nya dihukum mati. Nah, apa yang terjadi, Pak? Dia waktu di penjara, waktu dijatuhi hukuman mati, dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia tidak tahu kemana nanti habis mati. Loh? Waktu dia mau gantung diri, dia takut mati, dia tidak jadi gantung diri. Waktu dia mau mengikat talinya, dia bilang begini, aku mau mati, tidak jadi mati karena dia takut. Kemudian dia pernah mendengar Alkitab, dengar ayatnya, dan Bapak, dia akhirnya minta kepada penjaga penjara, saya minta kita untuk saya mau berdoa, karena dia orang Australia, dikasih perjanjian baru bahasa Indonesia, tidak bisa baca dia. Tidak bisa baca. Dia bilang sama tugas itu, saya mau minta King James, bahasa Inggris lah. Oke, kepala penjara saya tidak punya. Pak tahu nggak? Tuhan bisa pakai siapapun untuk datang kepada dia. Seorang bernama Lukas dari Australia, dia datang ke penjara itu cuma bawa Alkitab. Apa yang terjadi? Dia baca Alkitab itu, dia tidak mengerti karena dia baca dari Kejadian. Waktu dia didatengin sama Lukas lagi, saya tidak tahu, saya tidak bisa ngerti baca Alkitab. Lukas cuma bilang gini, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus memberikan pengertian hikmat. Dan apa yang terjadi? Dia mulai baca perlembar, dan dia mulai mengerti. Dan apa yang terjadi? Waktu dia baca firman, Roh Kudus mengubahkan dia. Seseorang terpidana mati untuk supaya mempertobatkan satu sel bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, seseorang terpidana mati berbuat dosa, Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang yang ada di sekitarnya. Pada saat dia mulai taat sama Tuhan, mulai diperbaharui, mulai dibaptis dan mulai melayani di sana, dia tidak takut mati lagi.
ada kekuatan, tetap dihukum mati, tetap dihukum mati. Tapi pada saat dihukum mati, Bapak, satu penjara mengenal dia memenangkan banyak jiwa bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Waktu dia katakan, saya mau ditembak mati boleh, tapi saya buka matanya. Andrew Chan bilang, buka mata saya. Dia menghadap sniper yang awalnya dia takut mati, sekarang dia tahu dia akan berjumpa sama Juru Selamat Yesus Kristus. Dia menghadapi sniper itu dengan mata yang terpandang dan sambil bernyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, Bapak, apa yang dilakukan waktu dia bernyanyi, tiba-tiba Tuhan mati. Waktu dia mati, seorang narapidana, seorang penjahat kelas kakap yang dihukum mati dibawa ke Australia. Bapak Ibu tahu yang menyambut dia 1.500 orang. Dan waktu itu terjadi kegemparan. Karena kenapa? Dia tahu bahwa orang ini Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Dan mayat itu yang seharusnya seorang terpidana, seorang narapidana, seorang yang dihukum mati karena dosanya, karena perbuatannya, sekarang Tuhan angkat dia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo? Tuhan dapat mengubah seseorang sebejat apapun. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menginsafkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, makanya Indonesia diubahkan seorang penjahat menjadi seorang penginjil. Halo? Pak Bu, kalau seseorang saja disayang sama Tuhan, orang yang penjahat itu, orang yang jahat itu, tetapi kayak percaya, kita juga dicintai Tuhan. Halo? Pertanyaannya, kita mau gak sama Tuhan itu taat? Kadang-kadang kita gak mau taat sama Tuhan. Ketaatan akan mengubah kehidupanmu. Bukan seberapa Anda sudah ke gereja, sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi kalau Anda tidak taat akan firman Tuhan, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan hidupmu. Tapi pada saat engkau taat akan firman, taat Roh Kudus, maka perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Halo? Pak Bu, di tempat ini yang sedang berbicara adalah dulunya seorang yang bobrok. Saya adalah orang yang bobrok. Saya itu nakalnya minta ampun, tapi Tuhan pakai. Saya tantang Tuhan. Waktu saya muntah darah, mulut keluar darah, hidung keluar darah, di wastafel, di depan dokter, di depan mama saya, keluar darah semua. Sekarang mama saya bilang, kenapa? Kamu perokok ya? Saya bilang, kamu bukan enggak, kamu peminum dhamma. Percayalah, anakmu ini baik-baik saja. Tetapi teman-teman saya memang seorang perokok dan peminum. Apa yang terjadi, Pak? Waktu saya dikasih obat dan harus minum seumur hidup, saya bilang begini. Satu malam saya bilang, kalau Engkau Tuhan yang aku sembah, saya juga Kristen dari kecil, Pak. Saya bilang ini, itu titik balik saya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang hidup, sembuhkan aku. Aku mengabdi dengan Engkau seumur hidup saya. Apa yang terjadi? Saya tidak minum obatnya, saya sembuh. Dokter waktu satu minggu kalau nggak salah datang lagi di ronsen, paru-paru saya bolong tiba-tiba hilang. Halo? Nah, Pak, Tuhan dapat bekerja dengan siapa saja asalkan kita mau taat kepada Dia. Sampai dengan ketatamu sampai di mana? Sampai seperti itulah kau mengenal siapa Tuhan. Tanpa ketaatanmu kau tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan. Halo? Nah, Pak Bu, jadi kita diubahkan oleh Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus kalau hadir di tengah-tengah di dalam kehidupanmu, Dia yang menuntun kepada kebenaran, kepada kebenaran. Kalau hidupmu progresnya
Tuhan. Halo? Kan saya pulang, nggak boleh pulang nih. Ya, Pak Bu, saya itu ya, wah kalau saya lihat perjalanan hidup saya orangnya waduh rusak. Tapi Tuhan ubahkan saya. Nah, Pak Bu, Roh Kudus dapat mengubahkan seorang yang Paulus, seorang Edwin berubah menjadi Allah Tuhan. Halo, Bapak Ibu mau diubahkan? Lewat Roh Kudus, Tuhan akan mengubahkan kehidupan. Yang keempat, dipakai. Kisah Para Rasul ayat yang tadi yang 9 ayat 28 mengatakan, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. 31 saya lompat, selama beberapa waktu, selama jemaat di seluruh dunia, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat dibangun hidupnya dalam takut akan Tuhan, jumlah mereka makin bertambah dan pertolongan menghibur Roh Kudus. Waktu Paulus diubahkan, seorang yang bejat, seorang yang harusnya dia itu dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan ubahkan, dan sekali lagi dia dipakai oleh Tuhan. Orang yang mau diubahkan adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pakai kalau buat belum diubahkan? Pak Bu, ubahkan dulu baru Tuhan pakai. Halo? Tuhan tidak akan pernah memakai engkau sebelum kau diubahkan, diperlengkapi. Kenapa murid-muridnya itu suruh nunggu untuk boleh mendapatkan Roh Kudus? Karena dia butuh diperlengkapi dan diubahkan oleh Tuhan. Baru dia katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan tidak pernah menyuruh pergi tanpa mengubah murid-muridnya lewat Roh Kudus. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara sekalian harus menyerahkan kehidupan kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Jadi ada 4 karya Roh Kudus dalam kehidupan. Kalau engkau mau diubahkan, kalau Tuhan mau bekerja berkarya lewat kehidupan, engkau harus disadarkan dari segala dosa-dosamu. Yang kedua adalah diperbaharui, yang ketiga diubahkan, yang keempat Tuhan memakai kehidupan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial, hari yang Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan. Tapi berdiri, Pak. Yang siap membuka hati untuk Roh Kudus. Saya tidak tahu hari ini kehidupan, saya tidak tahu. Cuma saya percaya hari ini Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Dan kalau Tuhan berkarya dan bekerja hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dan biarnya Roh Kudus boleh mengalir dalam hidup. Dan supaya Roh Kudus mengalir dari depan, engkau harus berkata sama seperti Saulus berkata, apa yang harus aku perbuat Tuhan supaya aku boleh menyenangkan hati. Hari ini tidak kebetulan Bapak Ibu ada di sini. Hari ini jadikan hari perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir
Kudus itu mengubahkan kita. Roh Kudus itu memperbaharui kita. Roh Kudus menyadarkan kita. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau ubahkan oleh Tuhan. Aku mau Roh Kudus mengingatkan aku selalu. Aku mau supaya Roh Kudus memimpin aku, menuntun aku. Dan hari ini, kalau engkau mau, kau boleh katakan ini. Katakan, bilang, Roh Kudus, masuklah dalam hatiku, penuhi aku dengan kuasa-Mu, dan jamah hari ini. Dan hari ini kami percaya Tuhan akan lakukan. Hati yang mau dibuka oleh Roh Kudus, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan ubahkan kehidupanmu hari ini. Ya masyarakat, indah syarabaras, indah syarabaras. Hari ini kami tidak ingin melewatkan itu saja. Engkau melihat kami yang rindu Tuhan jadi hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Yang buka hati, Tuhan jamah. Yang buka hati, Tuhan jamah. Yang buka hati, Tuhan sentuh. Hari ini, jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Mengalir terus, mengalir ya. Nama Santara Lapatan. Terus mengalir terus. Ya Roh Kudus terus. Satu-satu. Macam satu-satu. Macam satu-satu. Tuhan datang. Tuhan jamah. Yang di belakang Tuhan jamah. Roh Kudus, hari ini adalah waktu. Sekarang waktu. Biar kiranya Tuhan
yang menyentuh hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Angkat tangan pada Tuhan. Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Berlianlah masa Tuhan jatuh di dalam nama Yesus, seperti sungai yang mengalir, membasahi setiap tanah-tanah yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan mengalir aliran surgawi boleh turun dalam kehidupan setiap tangan-tangan yang diangkat. Di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Roh Kudus menjamah mereka ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada di hidup mereka. Engkau akan mengubah kehidupan mereka. Dan mulai hari ini Tuhan, mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati.